Tahukah kalian kenapa kedua pintu ini berada di ujung dan bukan di tengah? Untuk menjawab masalah ini, mari kita belajar mengenai momen gaya. Moment of force, momen gaya, torque, torsi. Para fisikawan lebih sering menggunakan istilah torsi, sedangkan para insinyur lebih sering menggunakan istilah momen. Jika kita ingin membuat suatu benda diam menjadi bergerak lurus atau translasi, maka kita perlu mengerjakan gaya pada benda tersebut. Sama dengan itu, jika kita ingin membuat suatu benda dapat berotasi atau berputar terhadap suatu poros tertentu, maka kita perlu mengerjakan yang namanya torsi. Jadi, ada dua besaran yang berkaitan dengan torsi. Yang pertama adalah gaya atau F. Oke, ini dia gambarnya. Dan yang kedua adalah jarak. Jarak antara gaya dengan poros, di mana antara gaya dan poros haruslah tegak lurus. Itu adalah kuncinya. It's the key. Ya, Miss ulangi lagi. Jarak antara gaya, ini gaya, dengan si poros haruslah tegak lurus. Lihat, harus tegak lurus ya. Maka, rumus torsi adalah gaya dikali dengan D. Maka, rumus torsi adalah F dikali dengan D. Oke? Torsi merupakan besaran vektor, sehingga dia bisa mempunyai nilai dan arah. Jadi arah di sini juga diperhitungkan ya, di mana torsi dapat bernilai negatif jika benda tersebut berputar searah dengan arah putar jarum jam, dan bernilai positif jika benda berputar berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Pahami ya? Tentukan torsi untuk masing-masing gambar ini. Ya, bisa dilihat jika diketahui F-nya adalah 2 Newton, sama semua ya nilainya, D-nya 10 meter, dan alfanya adalah 30 derajat. Di mana titik O adalah sebagai poros putar. Ini porosnya ya. Oke. Untuk gambar pertama, penyelesaiannya adalah pertama kita lihat dulu antara F dan O sudah saling tegak lurus kan? Ya, bisa dilihat ya ini tegak lurus ya. Ini O, di sini F-nya sudah tegak lurus seperti ini ya, ini. Ada bentuk L, dia itu tegak lurus artinya. Oke. Yang kedua, baru kita gunakan rumusnya di mana torsi adalah F dikali D. Masukinlah angkanya dan hasilnya adalah 20 Newton meter. Kenapa di sini ada minus? Oke, perhatikan dulu. Lihat arah F dan O. Oke, lihat pointer Miss ya. Lihat sini. Ya. Ini searah atau berlawanan jarum jam. Searah dengan jarum jam, maka nilai torsinya adalah minus 20 Newton meter. Sama untuk nomor 2. Di mana nomor 2, F dan O-nya sudah saling tegak lurus ya. Sudah bisa kita bentuk L di sini ya. Dah. Kemudian masukin lagi angkanya. Dan hasilnya adalah plus 20 Newton meter. Oke, tanda plus ini datang dari mana? Dia di sini F-nya. Arah F-nya itu gimana? Arah si F yang dilihat. Tanda panahnya. Berarti dia begini. Kalau seperti ini maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi nilainya adalah positif. Oke. Untuk yang nomor 3, lihat gambarnya. Antara F dan O titik poros ini sudah tegak lurus belum? Belum ya, karena F-nya ini mereng. Gimana cara membuatnya? Seperti biasa, fisika ini kita banyak berimajinasi. Artinya imajinasinya kita tuangkan pada gambar. Ya, untuk dia tegak lurus, maka
Seperti ini kita buat. Ini nilainya adalah F sin alfa. Tahu kenapa F sin alfa? Ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Oke. Miss kasih tahu sedikit, jika alfanya ini, jika garis ini lengket ke alfa, lengket ke sudutnya, nilai ini adalah F cos. Tapi jika garisnya ini jauh dari si alfa, maka nilainya adalah jika F-nya, jika garis ini jauh dari alfa, maka nilainya adalah F sin alfa. Ingat, kalau dia lengket, garisnya lengket ke sudut, F cos. Miss tidak tulis di sini ya. Karena kenapa? Karena kita hanya membutuhkan garis yang tegak lurus terhadap poros. Nah, sedangkan dia jauh, garis yang jauh dari sudut, maka nilainya adalah F sin alfa. Oke? Selanjutnya kita buatlah rumusnya, di mana torsi sama dengan F dikali D sin alfa. Karena sin alfanya sudah masuk. Tidak tegak lurus lagi. Oke? Masukin angkanya 2 dikali 10 dikali sin 30 derajat. Paham? Kemudian nilainya adalah 10 Nm. Ini positif atau negatif? Lihat arahnya. Arahnya ini O. Titik poros. Oke. Nah, berlawanan atau searah? Gimana cara menentukannya, Miss? Cari yang terdekat aja. Jadi kalau seperti ini, terdekatnya kemana? Ke sini kan? Dia terdekatnya di sini. Ya. Kalau di sini berarti nilainya dia berlawanan arah dengan jarum jam. Maka nilainya adalah positif. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa garis gaya. Tadi yang pertama kita cuma satu, di sini ada 3. Oke, sama pertanyaannya, berapakah besar torsi untuk gambar ini? Ya, yang pertama-tama kalian tandai dulu. Ini dulu yang mau kalian kerjakan, maka ini adalah garis gaya pertama. Ini garis gaya kedua, dan ini adalah garis gaya ketiga. Oke, kita masukin. Yang pertama adalah torsi sama dengan, maka torsi sama dengan F dikali D. Oke, masukin nilainya. Kenapa kita pakai menggunakan rumus, Miss? Lihat di sini. Antara poros dengan gaya sudahlah tegak lurus. Kalau sudah berbentuk L seperti ini, maka dia sudah tegak lurus. Tidak perlu kita cari sin atau cos kah dia. Oke. Nah, inilah dia pengerjaannya, di mana 5 dikali 4 cm ubah ke meter. Always ya. Nilainya adalah 0,2 Nm. Positif atau negatif? Perhatikan gambar ini. Nah, lihat sini. Garisnya, garis gaya ketemu poros. Berlawanan atau searah? Berlawanan. Maka nilainya adalah positif. Untuk yang kedua, masukin juga. Langsung kita masukin. Torsinya sama dengan F dikali D. Sama dengan garis gaya pertama. Garis gaya kedua, ketiga ini sudah tegak lurus kok. Jadi langsung aja F dikali D. Oke, nilainya adalah minus 2,4 Nm. Benarkah dia minus? Kenapa bisa minus? Oke, perhatikan gambar berikut. Yes. Lihat di sini, garis gayanya ketemu dengan poros. Searah atau berlawanan? Searah atau berlawanan? Lihat tanda panah ya. Lihat tanda panahnya ya, Nak. Nah, kita perhatikan tanda panahnya. Ini. Nah, ini dia. Maka dia searah dengan jarum jam. Nilainya negatif. Yang ketiga, sama lagi, tinggal masukin rumus, masukin angkanya. Hasilnya adalah minus 17,5 Nm. Minus, kenapa lagi? Seperti tadi, dia berlawanan dengan jarum jam. Dia ketemu dengan poros, seperti ini bentuknya, sama dengan yang sebelumnya. Ini dia. Jadi nilainya adalah negatif. Pertanyaannya, besar torsi total dari ketiga garis gaya berikut. Berapa besar torsi totalnya? Inilah dia. Sigma tau sama dengan 0,2 ditambah minus 2,4 ditambah minus 17,5. Maka hasilnya adalah minus 19,7 Nm. Sampai sini paham ya? Buah batang ringan
dengan panjangnya R, di mana titik P ini merupakan titik poros rotasi. Sedangkan pada ujung lainnya itu dihubungkan sebuah benda partikel bermassa F. Kemudian, sistem ini kita putar. Sistem ini kita putar terhadap titik poros si P, sehingga partikel bermassa M berotasi dengan kecepatan linear V. Tentu saja ada energi kinetik rotasi partikel. Ya, di mana rumusnya adalah eka rotasi sama dengan setengah mv kuadrat. Nilai V sama dengan omega kali R. Sehingga setengah M V-nya diubah menjadi omega kali R atau R kali omega. Setengah M R omega dikuadratkan, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Eka rotasi sama dengan setengah MR kuadrat omega kuadrat. Kenapa Miss pisahkan seperti ini? Karena MR kuadrat ini adalah I, momen inersianya. I sama dengan M dikali R kuadrat. Momen inersia partikel. Jika partikel, maka momen inersianya adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. I adalah momen inersia, M adalah kilogram massa kilogram, R adalah jarak partikel terhadap sumbu putar. Satuannya adalah meter kuadrat, maka kilogram dikali meter kuadrat adalah kilogram meter kuadrat. Sebab itu, I-nya adalah satuannya kilogram meter kuadrat. Jika kita memiliki beberapa partikel, maka rumusnya adalah I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Artinya jika kita punya 2, maka kita tinggal menjumlahkan. Jika kita punya 3, kita jumlahkan. Perhatikan, di sini momen inersia tidak memperhatikan arah. Maka nilainya harus positif, tidak ada lagi nilai negatifnya. Oke? Ini gambarnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya. Dah? Pertanyaannya, berapakah besar momen inersia sistem jika sistem tersebut diputar? A, sumbu X, B, sumbu Y. Oke, kuncinya adalah jika sumbu X, maka kita anggap X ini adalah porosnya. Kita anggap X ini adalah batangnya, maka X tidaklah berputar. Yang berputar adalah sumbu Y. Tahu ya, sudah bisa kita imajinasikan ya, ini yang berputar. Ini yang sebagai batang, ini yang berputar dia. Oke, maka nilainya adalah I sama dengan MR kuadrat. M apa yang kita gunakan? M untuk sumbu Y. 2M. R-nya jarak massa ini ke poros. Jarak massa 2M ke poros adalah A, maka R-nya diganti dengan A. Nilainya adalah I sama dengan 2 MA kuadrat kilogram per meter kuadrat. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, cobakan cari berapakah momen inersia pada sumbu Y. Di mana jawabannya adalah 7 MA kuadrat kilogram per meter kuadrat. Oke, buktikan beserta rumusnya dan caranya ya. Secara umum, percepatan benda saat menggelinding pada bidang datar atau horizontal karena pengaruh gaya F dapat kita tuliskan menjadi A sama dengan F per 1 tambah K kali M, di mana A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, F adalah gaya satuannya Newton, M adalah massa satuannya kilogram, dan K adalah konstanta momen inersia benda. Jadi di soal misalnya diketahui bola pejal, maka K-nya adalah 2/5. Sedangkan persamaan untuk menggelinding pada bidang miring, rumusnya adalah A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Di mana sin theta ini adalah sudut pada bidang miring. Oke. Lanjut kita ke contoh soal. Di soal ini kita juga sudah mengetahui bahwa silinder pejal dengan massa 20 kg, di mana jari-jarinya adalah 10 cm, diubah ke meter menjadi 10 pangkat min 1 atau 0,1 meter, didorong dengan gaya 100 Newton, berarti itu adalah F sama dengan 100 Newton. Pada bidang horizontal, oke. K-nya adalah setengah karena silinder pejal. Silinder pejal, K-nya adalah setengah. Ditanya, berapakah percepatan yang dialami silinder tersebut?
jika ada gesekan sehingga silinder menggelinding sempurna. Oke, karena dia di sini soal dikatakan bidang horizontal, maka rumusnya adalah percepatan pada bidang horizontal, yaitu A sama dengan F per 1 tambah K kali M. Oke, silakan dikerjakan ya. Kita telah mengetahui bahwa partikel yang memiliki kecepatan maka akan memiliki momentum. Dalam gerak rotasi, analogi dari momentum tersebut adalah momentum sudut. Besaran momentum sudut partikel adalah L sama dengan M dikali V dikali R. Momentum sudut juga merupakan suatu besaran vektor, di mana merupakan perkalian antara momen inersia dengan laju sudut partikel, yaitu L sama dengan I dikali omega, dengan satuannya kilogram meter kuadrat per second. Dan I adalah momen inersia suatu benda, omega adalah kecepatan sudut. Jika momen gaya luar sama dengan 0, maka akan berlaku yang namanya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Bunyinya adalah total momentum sudut awal dan total momentum sudut akhir selalu bernilai tetap, maka L1 sama dengan L2, keadaan awal dan keadaan akhir. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Oke, contoh soal, di mana di sini penari S momen inersianya adalah 4 kg meter kuadrat ketika kedua lengan terentang. Jika kedua tangan merapat, momen inersianya 1,2 kg meter kuadrat. Penari tersebut mulai berputar dengan kedua tangan terentang pada kelajuan sudut 1,8 putaran per second. Oke, buat dulu diketahui momen inersia pada saat tangannya terentang, lengannya terentang adalah 4 kg meter kuadrat. Kita anggap terentang adalah bagian awal atau keadaan awal 1, sedangkan merapat adalah keadaan akhir 2. Oke, untuk I2-nya momen inersia ketika merapat adalah 1,2 kg meter kuadrat. Omega 1 atau kecepatan sudut saat kedua tangan terentang, maka omega 1 sama dengan 1,8 putaran per second. Jadi buat dua keadaan ya, ada keadaan terentang dan merapat. Ditanya berapakah kelajuan sudut ketika kedua lengan merapat, berarti itu adalah omega 2-nya ya. Oke, silakan dikerjakan. Pemanfaatan momen gaya dapat kita jumpai salah satunya pada neraca ini. Pada neraca yang seimbang, torsi kiri sama dengan torsi kanan. Ini akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. See you.